kita lihat ada orang-orang yang berpotensi walaupun kelihatannya kecil, tapi ada orang yang punya potensi ya. Kita susun misalnya kecil-kecil, dia punya nyala api yang kecil-kecil, disatuin apinya besar bro. Disatuin hutan kebakar bro. Itu bangsa ini passionnya bakal bergelora kembali. Iya. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi yang jumpa lagi dalam acara kesayangan kita Art Talk, tentunya dalam edisi spesial kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Dirgahayu buat Indonesia yang ke-76. Dirgahayu buat Indonesia ke-76. Di sini siapa yang bangga jadi orang Indonesia nih? Ada bangga gak? Yang bangga boleh teriakin Indonesia dong. Hari ini kita bakal ngobrol seputar tentang kemerdekaan Indonesia. Ya pokoknya intinya kita pengen ngomongin tentang kemerdekaan. Hari ini gak ada bintang tamu ya bro ya. Oke. Iya. Hari ini saya punya teman ngobrol yaitu yang biasa ngedirect di belakang kamera. Ada Roy Chandra, kasih tepuk tangan dong buat Roy Chandra. Buat bapak ibu saudara sekalian, merdeka. Gila gak kerasa nih Chan, Indonesia udah 76 tahun bro, 76 udah. Kalau usia fisik udah lama ya, udah tua banget. Usia fisik udah ubanan. Betul. Udah renta kali ya. Tapi Indonesia gak akan pernah renta. Gak akan pernah. Indonesia akan terus semakin kuat. Dalam keadaan pandemik seperti ini juga pasti akan terus bangkit. Yoi. Yang pentingnya orang-orang Indonesia tuh harus butuh Indonesia itu harus butuh orang-orang yang super positif ya. Betul sekali. Ya. Adanya acara ini juga buat hal itu bro. Asik. Buat hal itu. Tolong dicatat, acara ini adalah buat hal itu. Untuk menaikkan Indonesia. Untuk menaikkan Indonesia. Keadaan pandemik boleh terjadi, tapi kita percaya tetap ada orang-orang yang bisa nge-support, ngebangun bangsa ini. Betul. Mungkin kalian orang-orang gue nggak bisa ngelakuin banyak, tapi lu ngelakuin kecil aja, sedikit aja. Untuk apa ya? Untuk menolong sesama, misalnya untuk pokoknya melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan-perbuatan benar, itu akan mengharumkan nama Indonesia kok. Betul sekali. Betul. Gitu ya? Jadi jangan malah. Gue agak sedih sih bro ngelihat fenomenal yang terjadi belakangan ini gitu kan. Yes. Banyak orang tuh pengen viral, banyak orang itu pengen jadi terkenal tapi dengan cara yang salah gitu kan. Itu kita nggak sama sekali nggak sedang mengharumkan nama Indonesia kayak dan gitu. Dan nggak bisa ditolerir juga sih ya hal-hal seperti itu. Betul gitu. Gue setiap kali buka gue buka sosmed gue tuh ya isinya. Apalagi sempat tuh kejadian fenomenal beberapa bulan lalu tuh yang lagi happening banget gitu kan. Tiba-tiba orang bikin salah, minta maaf. Hobi banget kayaknya gitu kan. Jadi sebuah kebiasaan minta maaf nggak tulus jadinya ya. Jadi kebiasaan ya udah mau dimaafin enggak. Iya benar banget. Yang penting kok ngucapin gitu. Betul. Dan yang kelihatannya kan apa ya? Minta maaf itu jadi apa ya? Kata maaf itu jadi kehilangan esensinya ya. Jadi klise bro. Iya benar. Klise banget. Jadi B aja. Lu nggak keluar dari hati lu, nggak tulus muncul. Yang penting audiens tahu, netizen tahu. Yang penting gue minta maaf. Gitu kan. Terserah lu mau maafin atau enggak, gue udah minta maaf. Betul. Ya, esensinya jadi gimana gitu. Dan itu sebenarnya ya melakukan sebuah tindakan-tindakan yang cuma cari atensi atau membuat gue pengen diperhatiin dong. Itu sebenarnya nggak sedang mengharumkan nama Indonesia. Oke, sebelum kita panjang lebar ngomong ngalor ngidul gitu kan. Ini kan 76 tahun Indonesia merdeka. Betul, yang pertama pengen gue tanya sama lu bangga gak sih bro jadi orang Indonesia? Sangat bangga bro. Apa yang lu banggain? Gila, dari seluruh dunia Indonesia pulaunya banyak banget. Bayangin, udah pulaunya banyak, kekayaan alam, semua orang-orangnya juga bayangin. Semua terdiri dari berbagai macam suku. Betul. Dan sukunya juga nggak 1, 2, ribuan. Gimana lu nggak bangga? Kekayaan alam, orang-orangnya yang kita tahu budaya timur dengan kesopanannya, norma-normanya. Betul. Sangat bangga. Wah itu sih hal yang selalu gue kangenin dari Indonesia, yang selalu gue rindukan dari Indonesia. Nah kita kan pernah pergi nih ke luar negeri, ke Amerika bareng waktu itu kan ya. 2013 ya. 2013 akhir gitu kan, waktu 2003 minggu gitu kan. Kita 1 minggu di New York. Terus satu minggu gue di Panama, lu gue di Dominican Republic. Terus kemudian di minggu ketiga kita ketemu lagi di Philadelphia. Gitu kan. Gue gak tahu ya sama lu ya. Tapi tuh ya gue waktu masuk minggu kedua ya, gue udah kangen banget sama Indonesia. Gue kangen sama makanannya. Betul.
gue kangen sama orang-orangnya. Betul. Kita kan nginep di rumah teman kita tuh ya di Philadelphia, di rumahnya Joshua tuh. Itu banyak orang Indonesia sih sebenarnya. Banyak orang Indonesia banyak gitu kan. Ini Joshua Nugroho sama keluarga, siapa tahu nonton gitu kan. Halo Jos, apa kabar? Salam buat keluarga. Teresia juga kan. Nanti gua tag di Instagram. Dia kemarin baru lamaran. Iya. Lamaran. Iya, tunangan. Wah, keren ya. Di pantai. Proposal. Di pantai. Jos, congrats ya. Iya. Keren, selamat berani. buat Joshua Nugroho ya sama calon istrinya. Nah, apa yang membuat gue kangen dari Indonesia itu pertama makanannya. Betul. Kita kan hidup di rumah dia kan. Gue hari pertama itu aja gue langsung menemukan sebuah pemandangan yang bikin gue kaget sih gitu kan. Waktu itu begitu gue buka pintu, pertama dingin. Yes. Kedua, gue ngeliat orang buka pintu, ngeliat orang gak ada satupun yang ngomong bahasa Indonesia. Dan waktu gue masuk minggu kedua gitu, waktu gue lagi di Panama, waduh men, gue kangen banget sama Indonesia. Biar bagaimanapun juga gak bisa dibohongin, negara ini layak dan patut untuk kita cintai sih. Betul sekali bro. Beneran lo. Lu mau bilang makanan Eropa enak, lu mau bilang makanan bule enak, makanan Jepang enak, tetap waktu pulang ke Indonesia yang dikangenin nasi Padang bro. Betul. Kenapa ya nasi Padang ya? Cita rasa bumbunya kali ya. Banyak makanan Indonesia tuh yang wow. Rempah-rempahnya. Wah itu gila banget. Itu yang membuat Belanda waktu itu menjajah Indonesia. Betul sekali. Salah satunya kan. Betul sekali. Gila rempah-rempahnya. Itu rempah-rempahnya luar biasa dan gak cuma di masakan Padang bro. Ada satu makanan itu ya termasuk di daerah kita ya. Yeah, right. Ada dari sambal. Lupa gue kan namanya. Sambal ya gitulah, sambal rias. Sambal rias, ikan mas arsik. Itu enak banget. Belum lagi kalau misalnya dari Sunda ada lalapannya. Betul. Ya kan? Kalau misalnya dari dari Palembang ada pempeknya. Ada pempek barusan kita makan. Iya. Ada teman barusan datang bawa kerupuk pempek. Kerupuk pempek dari Palembang, betul. Cair kan, kenceng tuh. Cita rasanya bisa beda ya. Gue bingung cita rasanya bisa beda. Gitu. Maluku dengan dengan Indonesia Timur dengan papedanya. Betul sekali. Aduh, pokoknya segala sesuatu yang terbaik gue rasa tuh ada di negara ini dan kita ini sangat patut untuk berbangga jadi orang Indonesia. Betul sekali bro. Betul sekali. Lu kalau bisa lu pergi kemana-mana ya ampun oleh-olehnya luar biasa bro. Belum lagi keramataman daripada orang-orangnya. Nah itu yang gue bilang di awal. Yang sebenarnya itu jadi identitas bangsa ini bro. Betul. Yang seharusnya ya itu identitas yang gak akan pernah luntur seharusnya. Diharapkan dari generasi yang ada saat ini. Citra Indonesia sebagai orang yang sopan, santun, normanya ardab normanya itu tetap melekat di adik-adik kita di bawah generasi kita. Itu yang paling penting ya. Iya. Minggu lalu gue bukan minggu lalu sih. Ya beberapa waktu yang lalu gue ketemu sama orang dan waktu kita ngobrol-ngobrol dia ngomongin tentang tentang bagaimana dia itu baru sadar kalau misalnya Indonesia itu negara yang sangat luar biasa ya. Gue ketemu banyak orang, dia kan baru punya kesempatan pergi ke luar daerah gitu kan. Dan ketemu sama orang dengan yang culture-nya berbeda dengan dia, tapi satu hal yang gak bisa dipungkir dari Indonesia adalah keramah tamahannya bro. Betul. Keramah tamahannya. Gue pergi kemanapun juga nih, ini kita kan ngobrol-ngobrol aja ya. Gue pergi dari Sabang sampai Merauke ya. Gua nggak pernah nemuin sih. Mau mereka kalau ngomongnya nih ya misalnya kayak gue orang Batak, kita orang Batak gitu kan. Kalau ngomongin kita nadanya kenceng bro. Rada tinggi. Iya kan? Padahal muka ya emang begitu sih galak. Cuman hati kita baik lah ya. Iya, hati kita tetap rinto. Udah kayak lagu artis itu. Tampang boleh rinto, hati rinto. Dan gue pergi kemana ke Indonesia Timur, gue pergi ke Papua, walaupun dengan suku, ras, bahasa yang berbeda, tapi satu yang gak bisa gue pikir waktu gue pergi ke seluruh Indonesia, ramah tamahnya. Yes, betul. Wow. Dan suka menolongnya. Dan itu yang bikin gue, waduh gue bangga banget jadi Indonesia. Jadi gue bingung sih sama orang-orang yang seringkali mendowngrade bangsa kita sendiri, mencaci maki bangsa. Ada loh gitu ngebully bangsa kita sendiri gitu. Oke, memang bangsa kita ini kan bukan bangsa yang sempurna gitu kan. Ya namanya juga kita kan beraneka ragam dan berbagai macam karakter dan segala macam gitu kan. Tapi setidaknya kita ini harus berbangga dengan cara kita ini menaikkan bangsa kita. Ya apa sih yang bisa kita lakukan kalau menurut lo nih ya bro ya. Lo kan juga gua lihat kan adalah orang yang sangat mencintai bangsa ini ya. Betul sekali. Ya kan, apalagi pekerjaan lo kan di bidang media. Gitu kan ya. Kalau menurut lo di sisi lo, bagaimana sih cara lo untuk lo ini mengharumkan nama Indonesia?
Kalau dari sisi gue ya, gue kan background gue di media ya. Makanya adanya Air Talk ini, adanya program Asia Sejarah ini buat memunculkan bahwa ada orang-orang yang merdeka loh. Bebas dari ketakutan mereka mungkin, bebas dari kemiskinan, bebas dari hal apapun. Pokoknya mereka adalah orang-orang yang merdeka yang sudah mengubah, yang sudah menjadi berkat lewat bidangnya, lewat hobinya, lewat destiny mereka gitu. Itu ditampilkan bro. Right. Supaya orang tahu, supaya jadi testimonial ya. Betul, supaya orang-orang tahu di luar sana ada orang-orang yang mungkin tidak kelihatan viral karena prank dan apapun, tapi mereka buat sesuatu yang besar. Contoh kayak kemarin di episode pertama, Roy Miller bro, yes, seorang yang dipanggil buat jadi seorang guru. Iya. Padahal dia nggak pengen jadi gitu. Iya. Tapi karena proses perjalanannya dia ngajar jadi seorang guru magang dengan anak-anaknya, dia punya hati, punya panggilan hati buat jadi seorang guru. Dan akhirnya banyak orang diberkati, anak-anak muda banyak diberkati. Iya, tinggal di rumahnya bro. Betul. Bayangin. Betul. Dan kalian kalau misalnya Bapak Ibu belum ada nonton serialnya, Air Talk episode pertama, Roy Miller, rumah Miller. Bagi generasi. Itu gue juga kaget sih waktu gue dengar cerita dia. Gue sangat diberkatin. Iya. Nggak gampang bro. Iya benar. Yang kalau kita tahu, oke lah, jadi seorang guru apa sih? Iya, dan waktu itu ya gue yang bikin gue tertarik sama dia, yang bikin gue impress banget adalah waktu dia tampung itu anak-anak, kira-kira 5 orang bahkan lebih yang gue tahu gitu ya, karena kan itu kan circulate ya. Betul. Dia kan sirkulasi nampung anak-anak di rumahnya dia dengan kondisi ekonomi yang dia juga ngepas gitu loh. Betul. Gila itu sih gue bilang, wow ini orang keren gitu. Belum berlebih lah. Iya, belum settle lah, belum settle, Iya, tapi apa ya, sebuah panggilan yang ada di dalam hatinya yang membuat dia ya mau gak mau dia harus lakukan itu gitu loh. Gak bisa karena ada dorongan. Dan ternyata ada orang-orang yang kayak gitu. Nah itu yang akhirnya kenapa gua punya background di media buat munculkan hal-hal itu. Kita nggak munculin di media hal-hal yang hoax, palsu, buat seseorang jadi celaka dengan prank-prank yang ada. No, kita buat sesuatu yang bisa jadi berkat buat bangsa, buat bangsa-bangsa terutama di media ini yang nggak punya batas gitu. Semua unlimited, lu lewat media sosial bisa memberkati ke bangsa-bangsa yang gitu. Yang inspiring ya tentunya ya. Betul sekali. Betul. Yang punya nilai hidup gitu. Dengan apa yang mereka sudah lewatin, proses yang sudah mereka lewatin. Wawan kemarin. Bayangin episode yang kedua itu. Gokil men. Itu dia kalau nggak punya hati buat belajar tetap jadi CS. Iya. Tetap jadi CS gitu. Iya benar. Walaupun datangnya ke sini susah payah ngebujuknya ya. Ayo Wan ngobrol di sini. Tapi ini buat informasi ya buat teman-teman yang nonton Air Talk nih ya, yang nonton Asia Sejarah, Roy Chandra ini adalah orang di balik layar yang biasanya ngedirect, dan gak cuma itu, dia juga yang ngedit ya. Betul sekali. Dan dia ini bergerak di bidang media. Oke lanjut bro. Nah itu yang buat gua gila nih anak. Keren banget gitu. Dia punya motivasi hidup. Iya. Jadi jangan sampai dengan keadaanmu engkau tidak bisa memotivasi hidupmu dan engkau tidak menjadi orang yang terkungkung gitu. Betul. Indonesia udah merdeka 76 tahun yang lalu. Kalau para pahlawan, kalau udah para pemimpin kita dahulu sudah berjuang, kenapa kalian gak mau berjuang? Ada orang tua kalian yang pasti juga sudah berjuang buat hidup kalian. So ayo berjuang. Ada seorang Wawan yang berjuang buat hidupnya. Dia tidak lagi menjadi seorang CS, jadi soundman. Seorang engineer terangkat. Pernah bikin seminar. Betul, itu keren loh bro. Ngajar. So ayo kita motivasi diri kita. Jadi orang yang merdeka itu orang yang merdeka bro. Right. Betul sekali. Betul. Sangat luar biasa lah. Dengan banyaknya perjalanan yang gue lewatin lewat media ini ya. Itu yang membuat akhirnya kita ada tuh bisa jadi berkat. Jadi itu salah satu cara lu ya. Itu cara gue. Mungkin itu menjadi salah satu cara utama ya dalam hidup ya. Lu pengen banget bener-bener mengharumkan nama Indonesia lewat media. Betul. Karena kan memang yang kita tahu kan media kan hari-hari ini kan makin gawat sih bro ya. Ya walaupun banyak hal yang menarik di media, banyak hal yang positif juga di media, tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa media ini juga waduh banyak banget yang bobrok di dalamnya apa segala macam. Nah kalau misalnya gak ada orang-orang yang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia lewat media, ya siapa lagi? Betul. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa jadi terang gitu. Kita bisa jadi berkat di situ ya. Dengan setiap apa yang telah Tuhan kasih dalam hidup kita, destiny, hobi, calling, apapun itulah namanya. Yuk
berbuat sesuatu ya dampak yang lebih positif buat bangsa ini. Iya, sekecil apapun itu Sekecil apapun mungkin nggak kelihatan sama orang. Betul. Mungkin nggak dipandang. Betul kan? Betul. Mungkin waktu engkau berbuat baik, kamu nggak perlu mendokumentasikannya. Mau dokumentasiin juga nggak masalah. Boleh, gitu masalah, kan. Mungkin di daerahmu, waduh saya pengen berbuat baik, tapi saya cuma punya uang untuk beli 10 nasi bungkus. Ya kenapa enggak? Coba aja misalnya gitu kan. Datengin ke orang-orang yang isoman. Betul. Gitu kan. Datengin ke orang-orang yang enggak mampu gitu kan. Dan kasih mereka aja dengan ya udah dengan enggak pengen dilihat orang apa segala macam, tapi dengan demikian kita juga sudah mengharumkan nama Indonesia. Sudah mengharumkan nama Indonesia. Perbuatan kecil itu sangat berdampak walaupun itu cuma riak. Betul. Kayak kemarin ya, gua baca di salah satu harian itu ada seorang mahasiswi namanya Esperanza. Dia tuh iya gue juga baca tuh. Dia cuman bermodal kan mau bagi-bagi. Iya. Berarti kan dalam hatinya dia nggak pengen terpublish kan. Iya. Dari hati nurani yang paling kecil mau jadi berkat bagi-bagi makanan. Viral bro. Viral. Di mana tuh? Di Palembang ya. Di Palembang. Ya? Itu keren banget loh. Iya. Mahasiswi umur berapa sih? Ya 19-20 lah ya. Belum 20 sih kayaknya. Baru semester pertama kan? Betul. Itu kayaknya itu udah memotivasi hidupnya buat jadi berkat. Dan dia gak berhenti loh gitu kan. Maksudnya dia gak cuma sekali, tapi dia tuh melakukan itu tuh rutin. Betul. Gitu kan, dia mempersiapkan kalau gak salah berapa 80 nasi bungkus. Itu buat mahasiswa gak gampang loh. Lu bayangin sekarang satu paket nasi bungkus di Jawa ya 10.000 12.000. 10.000 12.000 let's say lah segitu. Kali gitu 80-an. Wah kenceng ya. Iya gitu. Maksudnya hal-hal kecil gitu. Ya mungkin dia juga nggak ada niatan untuk apa? Untuk wah ini biar dilihat orang. Iya. Tapi biar bagaimanapun juga yang namanya perbuatan baik waktu itu menyebar sedemikian rupa meradiasi. Iya. Itu akan muncul dengan sendirinya. Betul. Itu gue baca tuh, itu viral tuh. Itu keren banget tuh. Itu sangat memberkati itu. Makanya gue tuh next time mikir kalau misalnya ada waktu mau ngundang dia buat acara di tempat ini. Itu gue juga pengen. Buat hal-hal seperti itu. Pokoknya kita lihat ada orang-orang yang berpotensi walaupun kelihatannya kecil, tapi ada orang yang punya potensi ya. Kita susun misalnya kecil-kecil, dia punya nyala api yang kecil-kecil, disatuin apinya besar bro. Disatuin hutan kebakar bro. Itu bangsa ini passionnya bakal bergelora kembali. Iya. Kita yang sekarang lagi dihadapin soal ketakutan pandemik saat ini. No. Kita lagi nggak butuh itu. Oke, pandemiknya emang ada. Itu terjadi nyata. Iya, kita betul, aware. Yes, tapi kita jangan hidup karena ketakutan oleh pandemik itu. Ada orang-orang yang kita mesti kasih lihat. Ada yang bergelora passionnya. Justru karena masalah ini tiba-tiba banyak yang muncul. Gitu kan? Yang emas kecil ini muncul. Betul. Bro. Dan ini mengharumkan Indonesia sedemikian rupa gitu kan. Kita tunjukkan sama dunia bahwa di Indonesia itu walaupun digoncang oleh badai seperti apapun juga ternyata penduduknya adalah orang-orang yang sangat peduli dengan sesama. Betul. Itu sangat keren sih. Nah, ini kan kita kan ngomongin soal kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Nah, kalau misalnya menurut lo sendiri nih, bro, arti kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan adalah kita bisa bebas mengeluarkan pendapat. Kita bisa melakukan segala sesuatu apapun, tapi tetap ada aturan yang harus kita patuhi, bro. Contoh, gue kan sekarang udah punya anak istri ya. Kebayang gak sih? Iya. Anak gue umur 2 tahun, gue kasih kebebasan dia untuk melakukan segala apapun tanpa ada aturan yang gue perbuat. Yes. Dia kalau misalnya jam makan, dia gak makan. Dia enaknya main-main. Kebayang gak sih? Right. Hidupnya, kesehatannya bakal seperti apa? Bakal muncul soal penyakit yang kita nggak tahu, yang kurang gizi dan segala macam. Saking bebasnya. Padahal kebebasan itu bukan hanya ngomongin lu bisa melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya, tapi segala sesuatu yang kita dapat itu tetap ada aturan yang dijalankan. Kalau anak gua tetap ngikutin aturan, di jam makan dia makan, di jam main dia main, jiwanya, jasmaninya sehat, bro. Semuanya kejaga ya. Semuanya kejaga. Iya. Semuanya teratur. Iya. Bayangin bangsa ini kalau nggak ada aturan, semuanya bebas berpendapat, semua bebas ngelakuin apa aja, hancur, bro. Nah itu. Semuanya melakukan apa yang melakukan apa yang bebas. Apa yang menurutnya dia pandang, wah ini ya terserah gue. Orang gue kan udah merdeka. Ada satu quote ya gitu ya. Gue lupa quote-nya siapa gitu kan yang nulis bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukanlah sebuah kemerdekaan, tapi kebebasan yang sebebas-bebasnya itu adalah sebuah anarki. Wah, betul. Betul. Gue waktu itu gue begitu ya. Tapi gue pikir-pikir iya juga.
bayangin ya kalau misalnya orang bebas melakukan apapun juga gitu kan. Loh, saya kan orang merdeka. Lu jalan-jalan telanjang gitu di jalan. Nah, kejadian tuh kemarin. Itu yang lagi. Itu artis. Ya oke lah dia punya nama, dia oke lah dia bisa ngelakuin banyak hal dengan dia punya nama gitu. Tapi kan bangsa ini punya aturan. Bayangin kalau 1, 2, 15 orang deh ngelakuin yang seperti dia lakuin. Bangsa kita yang diketahui punya norma, punya adab, hilang bro, luntur normanya. Ya, sementara kan kita tahu kan bahwa di bangsa ini kan kita ini kan juga punya culture ya. Betul. Kita ini punya kebudayaan, kita ini punya etika dan segala macam. Itu harta karun. Yang nggak disemuai punya bangsa. Bayangin. Jadi yang kalau menurut gua secara gua pribadi adalah kemerdekaan itu adalah sesuatu sebuah kebebasan. Betul. Ya mungkin ya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara, tapi sesuai dengan norma-norma, betul. Dan juga aturan, value kehidupan, betul, yang berlaku, betul. Gitu kan? Yeah. Artinya apa sih kebebasan itu kemerdekaan itu adalah segala sesuatu tindakan kita mungkin bebas melakukan segala sesuatu, tapi di jalan yang benar. Betul. Gitu kan? Kalau misalnya kita bebas ngapain aja, wah benar juga sih gue mikir gitu kan waktu gue baca itu quote ya. Kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukanlah kemerdekaan tapi adalah anarki. Lah bener kok. Lah iya ya. Kalau misalnya nih orang bebas mengemukakan pendapat, ya bagus ya orang bisa mengemukakan pendapat. Itu kan bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai bablas mengemukakan pendapat, memberikan pendapatnya kepada orang lain tanpa menghargai orang itu, tanpa menghargai privasinya orang itu, atau apapun juga ngebully lah, hate speech lah, apa segala macam. Itu kan kayak sekarang nih ya orang tuh hate speech tuh jadi biasa banget gitu kan. Dan itu ngeri loh. Wah itu bahaya banget itu. Bahaya banget gitu kan. Dan buat gue itu bukan sebuah kemerdekaan. Itu bukan sebuah kemerdekaan. Itu sih bahaya gitu ya. Itu bakal yang gue takutin itu jadi sebuah habit bro. Kalau itu udah jadi habit, bayangin kalau hal-hal yang salah terus dibiarkan dianggap karena kebebasan itu akhirnya jadi benar gitu. Padahal itu hal yang salah gitu. Iya kan, karena orang pas melakukan ini, mengumumkan ini, ngomongin ini tanpa batasan apa segala macam, kalau diizinkan terus menerus gitu kan, itu kan jadi kebiasaan. Betul. Ya kan? Jadi kebiasaan. 1 tambah 1 kan 2. Tapi kalau misalnya orang ngomong tiap hari 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 3, bakal jadi 3. Lama-lama bakal jadi 3. Padahal kan itu kan bukan sesuatu hal yang benar gitu. Betul. Kan ya. Jadi di sini penting banget untuk setiap kita ini ngerti apa sih arti kemerdekaan buat kita yang sesungguhnya dalam kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya. Nah kalau misalnya teman-teman punya pendapat sendiri atau opini sendiri tentang kemerdekaan, jangan lupa tulis di komen ya. Yes. Menurut kalian apa sih kemerdekaan itu? Dan nanti akan dipilih 3 orang. Dan akan ada hadiah menarik yaitu 3 buah kaos yang akan dibagikan. Wow. Ya 3 buah kaos yang akan dibagikan. Kalau jadi tulis aja di komen. Menurut kalian itu kemerdekaan itu apa sih buat kalian? Yes. Gitu ya. Kemerdekaan itu apa sih? Kan orang banyak yang salah kaprah loh bro soal kemerdekaan. Betul. Itu kan banyak banget yang salah kaprah. Nah ini kan Indonesia kan udah 76 tahun. Itu kan. Terus kan Indonesia itu kan setiap masa demi masa itu kan banyak kali mengalami naik turun, up and down. Presiden kita juga kan sekarang udah presiden yang ke 7 ya? 7 bener ya? Gitu kan? Yeah. Nah lu kalau ngelihat bangsa kita ini, kalau misalnya dari pemandangan lu nih ya, bangsa Indonesia ini memasuki tahun ke-76 ini gimana sih kalau menurut lo? Yang lo lihat dari Indonesia makin kesini tuh makin di luar sesuatu yang jelek ya. Kita udahlah gak mau ngomongin yang jelek lah dari bangsa Indonesia. Yang lo lihat, wah Indonesia ini kok cemerlang banget ya dalam hal ini. Yang lo lihat apa sih? Kalau gue lihat ya semakin kesini segala sesuatu sistemnya semakin modern. Segala sesuatunya yang dulu ya. Which is good ya. Ya, yang dulu buat ngelakuin izin atau apapun rada susah ya. Sekarang dengan ada pemerintahan yang sekarang ini birokrasi lebih lumayan lah, lebih enak ya. Birokrasinya lebih cepat. Segala sesuatunya lebih cepat. Dan yang kemarin Asian Games, terus itu salah satunya tuh. Itu salah satunya. Yes, itu buat orang bangsa-bangsa tuh tercengang Indonesia bisa bikin sebuah event besar. Keren sih. Jadi berkat. Iya. Ada salah satu anak bangsa yang berdiri di situ. Bayangin seorang presiden dibuat aktor bawa motor, bro. Iya. Gila. Iya. Dari awal macet. Iya. Macet, dilihat macet, ada motor salah satu pengawalnya dinaikin, masuk venue
stadion naik motor bro. Iya. Keluar ada di situ fisiknya. Itu. Wah itu keren banget. Itu kebebasan ya. Iya. Kebebasan dalam ngomongin kita di media berkarya. Iya. Dan kalau itu positif, orang pasti bakal dukung. Presiden kita aja mau jadi perannya di situ. Betul. Dan itu yang gue lihat ya, kebebasan itu yang saat ini terjadi di bangsa kita. Yeah. Jadi teman-teman, kawan-kawan yang di luar sana, percayalah, di saat ini bangsa kita tuh sudah banyak mengalami hal yang sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Betul. Segala sesuatu yang kalian lihat mungkin itu sangat berbeda dari sebelumnya. Dan saya menikmati hal itu. Sekarang gini, kita banyak YouTuber, banyak vlogger, banyak orang melakukan podcast. Itu juga salah satunya. Salah satunya juga perkembangan yang sangat luar biasa di Indonesia ini adalah kalau dulu orang itu berkarya itu susah. Gitu kan? Nggak bisa. Tapi sekarang ini you can broadcast yourself anyway, everywhere, anywhere, anytime, ya kan? Bisa di mana aja gitu kan? Itu salah satu menurut gue yang wow, ini bangsa kita ini cemerlang banget ya. Dan kemarin gue baru dapat informasi, gue baca Indonesia udah keluar dari resesi bro. Udah keluar dari resesi. Mantap, praise God. Indonesia udah keluar dari resesi. Udah keluar dari resesi. Bayangin bangsa yang sedang ngalamin. Itu salah satu fakta ya. Fakta. Itu kebenaran yang benar-benar terjadi. Bahwa birokrasi, bahwa pemimpin-pemimpin kita ada hati buat bangsa ini. Iya. Mencintai bangsa ini benar-benar. Walaupun di samping segala, kita nggak mau ngomongin yang jelek lah gitu kan. Kita lagi nggak mau ngomongin kita sedang pengen elevating Indonesia. Kita sedang pengen meninggikan Indonesia di hari kemerdekaan ini, spesial acara tanggal 17 Agustus 2021, 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita cuma pengen ngomongin segala sesuatu yang amazing. Tentang Indonesia keluar dari resesi. Wah, itu keren. Dan Indonesia akan resepsi, bro. Betul sekali, bro. Betul sekali. Pokoknya kita bakal selalu doain yang terbaik ya buat Indonesia. Betul. Ya. Lewat tindakan kita, lewat pekerjaan kita, lewat karya kita, gitu kan. Kemarin itu kan gue juga ngeliat di salah satu platform digital media gitu kan, medsos gitu kan, yang gue lihat kan yang ada lagu tentang Welcome to Indonesia gitu kan. Ya orang boleh lah Welcome to Indonesia apa yang ngomongin tentang yang, tapi kita nggak mau ngomongin yang jelek lagi. Tapi ada satu tuh yang gue suka tuh, yang dia ngomong yang apa, pokoknya dia intinya dia bilang Welcome to Indonesia, negeri yang indah berwarna gitu kan. Ragam kultur, budaya dan agama, tapi orang-orangnya tetap saling cinta. Wah, itu keren banget tuh. Itu kalimatnya dalam ya. Kalimatnya dalam. Iyalah. Nah ini kan bentar lagi kita kan, bukan bentar lagi, hari ini kan ya, Indonesia kan sudah merdeka. Nah kira-kira teman-teman ini apa sih kado kalian tuh buat Indonesia? Bener gak sih? Betul. Ya kan? Kalau lo sendiri kado lo buat Indonesia apa bro? Ya karena kebetulan ini special event ya. Ya gue hadir di sini mau beritahu hal itu. Oh gitu? Iya, munculin hal ini, AirTalk tayang. Ya inilah ya kado lo ya buat ini Indonesia ya. Kita ngasih tahu ada orang-orang yang punya hati buat bangsa ini. Dan bukan hal itu juga. Ada banyak hal-hal, mungkin program-program yang lain yang mau gue buat supaya orang-orang tahu ada bagian-bagian dari masyarakat, bangsa atau nilai-nilai yang lain yang Indonesia punya, yang mereka mungkin nggak tahu, yang karena terlalu banyaknya hoax yang bermunculan. Ini yang bakal gue munculin, ini yang bakal gue buat. Itu sebagai tanda bahwa gue mencintai bangsa ini. Iya, dan sebagai salah satu kado terbaik lo buat Indonesia ya. Walaupun memang nggak terlalu besar, nggak terlalu wow, nggak terlalu apa, tapi ini yang gue bisa buat bro. Iya. Ini yang bisa kita buat. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kemarin gue lihat ada orang dari luar. Dia punya hati buat ngebersihin sampah-sampah di gunung, sampah-sampah di pantai. Itu orang bule. Kalau orang luar aja punya hati, mereka tinggal di luar buat bangsa ini. Kenapa kita nggak ngejaga gitu kan? Kenapa kita nggak berikan yang terbaik buat Indonesia? Kenapa kita nggak berdiri buat bangsa ini? Sekecil apapun pasti itu punya dampak. Sekecil apapun itu punya dampak. Itu yang bisa gue lakukan, itu yang bisa gue kerjakan. Ya inilah karya yang bisa gue berikan kepada bangsa ini. Ya walaupun gue nggak tahu ya kedepannya Tuhan bakal buat apa dalam hidup gue dengan apa yang gue punya saat ini. Tapi apa yang ada, talenta apa yang ada di dalam hidup gue saat ini, itu yang mau gue lakukan. Oke, apapun juga yang ada pada lo, untuk lo mengangkat Indonesia, untuk lo mengharapkan nama Indonesia, itu yang akan lo lakukan. Itu yang akan lo kerjakan. Betul. Kalau lo gimana bro? Kalau gue kado buat Indonesia,
gue kan seniman ya bro. Iya. Gue biasanya kalau gue buat kado Indonesia, tahun ini gue bikin lagu sih buat Indonesia. Tahun ini gue bikin lagu buat Indonesia. Ya pokoknya di lagu itu gue mencurahkan segala isi hati gue tentang Indonesia. Di lagu itu gue juga harapan dan doa-doa gue buat Indonesia. Gue kemarin itu juga sempat bikin buat lagu buat Indonesia gitu kan. Di tengah-tengah isu yang merebak, di tengah-tengah waktu itu banyak teror bom di Indonesia gitu kan. Di tengah-tengah orang-orang kok jadi ketakutan gitu kan. Karena kok Indonesia ini kayak penuh dengan teror dan segala macam gitu kan. Hari itu gue cuma mikir kayak gini loh, kalau gue jadi salah satu orang yang ikut-ikutan takut karena teror itu, gue nggak sedang memberikan suasana yang baik. Betul. Gitu kan. Tapi gue memutuskan akhirnya gue bikin lagu buat Indonesia. Dan salah satunya tahun ini gue bikin lagu sih buat Indonesia sebagai kado ulang tahun gue buat Indonesia. Ada yang mau denger gak? Sedikit aja liriknya, sedikit sih. Ada yang mau denger gak? Boleh gak bro? Kita dengerin sedikit aja gitu dari apa yang udah lo buat. Janganlah, nanti aja lah. Sedikit. Sedikit aja sedikit bro. Biar nggak pada ini penasaran. Apa sih? Oke, emang gue rencananya gue bakal share itu di Instagram gue nanti gitu kan. Agak-agak maleman gitu pengen gue share ke Indonesia. Kenapa gue pengen tuh nanti kira-kira jam 12 malam gitu ya. Kenapa? Karena gue pengen nanti di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 bahkan sampai di closing daripada hari itu gue pengen tetap kasih sesuatu yang terbaik buat Indonesia. Nah, tapi gue sebenarnya bikin lagu tentang Indonesia tuh banyak. Salah satunya kayak gini. Kemenangan telah datang, Indonesia bersinar. Gue pernah denger tuh. Indonesia diselamatkan. Itu lo yang buat. Itu salah satu waktu gue bikin. Jalan dan kebenaran menuju kehidupan, Indonesia diselamatkan. Jadi gue kalau misalnya gue setiap kali gue bikin lagu buat Indonesia as a gift gitu sebagai tanda cinta gue buat bangsa ini adalah gue gak cuma sekedar bikin lagu sih. Tapi gue pengen ada sebuah doa di dalamnya. Harapan-harapan gue buat Indonesia gitu kan. Karena gue percaya negeri adalah negeri yang berlimpah dengan kekayaan, berlimpah dengan kemuliaan. Negeri adalah negeri yang berlimpah dengan berlimpah dengan jalan, berlimpah dengan kebenaran. Dan gue percaya one day bahkan dalam waktu yang sangat cepat penduduk Indonesia pasti semuanya akan jadi orang-orang benar. Betul. Itu sih doa gue dan harapan gue. Amin. Sepakat bro, sepakat. Iya. Gue juga sepakat buat hal itu. Gue nggak peduli dengan orang-orang yang ngebully Indonesia gitu kan. Gue nggak peduli dengan orang-orang yang ngebully pemerintahan Indonesia. Gue juga tahu pemerintahan kita bukan sebuah pemerintahan yang sempurna. Tapi kewajiban kita waktu mereka memerintah adalah kita mendoakan dan mendukung mereka. Karena biar bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang di barisan terdepan yang akan membawa bangsa ini ke arah yang mana nih? Itu tergantung daripada support dan doa setiap kita buat bangsa ini. Jadi kalau misalnya gue boleh ngomong sih buat setiap teman-teman yang nonton acara ini, please stop bullying your country, but start to praying for your beloved country. Spread the love. Iya kan? Ya spread love lah gitu kan. Ya kan, stop the hate gitu kan. Menurut gue gini loh, kalau lo punya waktu yang banyak untuk lo ngebully bangsa lo, kalau lo pakai itu untuk ngedoain bangsa lo, gue rasa itu adalah jalan yang paling baik. Itu kan, kalau menurut gue gitu sih. Kalau ngapain sih kita ngebully bangsa kita? Apakah dengan cara kita ngebully bangsa kita akan jadi lebih baik? Kan enggak, gitu kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Coba deh, setiap hinaan, setiap cacian, setiap bullying, setiap kekesalan ataupun unek-unek kita terhadap bangsa ini, terhadap pemerintahan ini, kita ngomong yang tentang kebencian atau kita ngebully bangsa ini, itu gak akan ngubah situasi. Betul. Tapi pada waktu kita berdoa, gue percaya setiap doa-doa kita itu akan mengubahkan. Iya. Dan gua ada satu pemikiran, ada satu ide bro. Apa tuh? Buat tanggal 17 ini. Kan ini kan kita lagi ngerasain euforianya sebuah kemerdekaan. Teman-teman, mungkin kalian setelah menonton obrolan kita lagi langsung tersadar, iya ya. Di waktu yang kalian dengar saat ini kan kalian semua punya media sosial ya. Coba kasih posting sesuatu soal Indonesia yang mengharumkan tentunya. Yang mengharumkan. Ini kan udah jam 6 nih, jam 6 lewat ya. Apa tuh kalau ide lo? Posting apapun yang menurut lo sebagai tanda cinta lo buat bangsa ini. Sekarang nih, lagi lo denger nih, lagi denger siaran ini. Dan lo merasa, oh iya ya, aduh gue selama ini udah kebanyakan ngebully bangsa gue sendiri. Coba posting sesuatu
yang jadi berkat buat bangsa ini. Iya. Mungkin nggak terlalu besar dampaknya buat bangsa, setidaknya buat orang tua. Iya. Buat tetangga lo, buat dalam circle yang kecil mungkin. Buat circle yang kecil. Kebayang gak sih? Gua posting, Rolis posting, kalian posting, itu efeknya bola akan salju, seperti apa? Yes. Itu efeknya akan seperti apa? Yes. Atmosfer media sosial yang saat itu juga itu akan berubah seperti apa? Betul. Itu kalau misalnya api kecil panas juga lama-lama gitu. Betul. Kan. Mungkin ada orang-orang yang mikir kayak gini, aduh aku tuh nggak bisa nampilin sesuatu yang bagus Kak, aku nggak bisa puisi Kak. Gak masalah. Mungkin kamu cuma tulis di postingan kamu, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter. Lu mungkin cuma nulis gitu ya, I love Indonesia. Yes. Atau lu bilang kayak gini, Indonesia, thank you. Thank you Indonesia. Atau bilang, Indonesia, you are the best. Atau lu cuma ngomong kayak gini, Indonesia, aku sangat bangga ada di bangsa ini. Itu, waduh, gue bisa ngerasain vibe-nya nih bro. Gue merinding nih, serius. Waktu pas gue ngomong itu gue juga gue kenapa bisa kepikiran itu ya? Wah, ya mungkin itu karena rasa cinta ya. Iya. Rasa cinta buat mengencourage orang, mengencourage teman-teman sekalian, netizen semua. Yuk kita mulai dari hal kecil kita cintain bangsa ini. Masa iya lu udah lahir di bangsa ini, lu makan dari tanah bangsa ini yang menghasilkan, lo minum air bangsa ini, masa kita nggak ada terima kasihnya sih? Betul. Itu kan setidaknya apa ya, kalau misalnya kamu nonton acara ini kemudian waduh iya ya, kayaknya kok gue nggak pernah ya nampilin sesuatu tuh buat berterima kasih buat bangsa gue. Mungkin kalian nggak bisa berkata-kata atau nggak bisa bikin lagu, nggak masalah. Atau kalian bisa bikin puisi, ya tulis aja puisi tentang Indonesia gitu kan. Misalnya kalian cuma nulis kayak gini, from the east to the west, Indonesia is the best. Misalnya kayak gitu kan. Ya gak masalah gitu. Tapi coba ya ini tantangan yang bagus ya. Ini sebuah challenge yang bagus. Ini kan masih jam 6 sore. Nanti kita kurang lebih selesai jam setengah 7, jam 7 kurang gitu kan. Atau sekarang kalian lagi nonton, lu tinggal ambil handphone gitu kan. Lu tinggal nge-tweet, lu masukin Instagram gitu kan. Ambil foto misalnya gambar merah dan putih. Merah putih bener. Ini contoh gitu kan. Gambar merah putih Indonesia. Dan cuma kasih caption, proud to be Indonesian. Gitu kan. Wah, itu bayangin ya kalau misalnya semua orang menampilkan sesuatu yang sangat apa ya, penuh dengan cinta positif tentang Indonesia. Gue percaya Indonesia pasti akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Bangsa ini pantas buat menerima cinta kita. Lagi jalan menuju ke sana. Apakah kalian mau dukung buat hal itu atau kalian lepas tangan, acuh buat soal itu? Tapi kita mengajak, ayo kita dukung bangsa ini berjalan menuju ke yang lebih baik. Penuh sejahtera. Penuh dihormati bangsa-bangsa sebagai mercusuar untuk bangsa-bangsa. Kan gimana mau dihormatin bangsa-bangsa kalau kita nggak naruh hormat dan respect terhadap bangsa kita sendiri. Nah tadi itu gue baru ngobrol sama temen gue juga gitu kan. Ada salah satu kebenaran gitu kan. Ada salah satu fakta. Negara Jepang itu, kenapa negara Jepang itu salah satunya bisa maju? Karena mereka sangat mencintai bangsanya yang pertama. Yang kedua, mereka itu sangat mencintai setiap produk buatan daripada dalam negeri mereka sendiri. Dan itu membuat bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Itu kan. Nah kita ini kalau misalnya kita pengen ngomongin negara kita ini biar bisa dihormati bangsa-bangsa gitu kan, biar bisa dilirik sama bangsa-bangsa, ya harus dimulai dari kita. Betul. Kita harus bisa dulu mencintai dan respect terhadap bangsa kita sendiri. Betul. Kalau gua sih ya, gua sangat bangga jadi orang Indonesia. Sama bro, gua juga sangat bangga. Sangat bangga. Gua makin kesini ya bro. Wow, gila, Indonesia is the best lah. Betul itu. Betul. Dalam segala hal. Gua pergi ke Papua, emasnya terbaik bro. Betul. Wow. Gua pergi kemana-mana. Gua pernah pergi kemana? Pergi ke Kamboja waktu itu. Katanya beras di Kamboja itu enak, emang enak. Tapi gue pergi ke Indonesia, gue tetap kangen sama beras rojo lelenya Indonesia. Serius. Pandan wangi. Iya. Gue lagi ada di Meksiko. Satu hal yang gue kangenin tiba-tiba muncul dalam benak gue. Apa tau nggak? Apa tuh? Pete. Salah satu pete terbaik tuh ada di bangsa itu, ini. Kalau nggak salah makanan paling wangi kayaknya. Nah itu dia. So buat setiap teman-teman semua yang ada di tempat ini, kalau misalnya kalian benar-benar mencintai Indonesia, iya tuh kak, aku sangat cinta Indonesia. Tulis di komen. Harapan kalian apa buat Indonesia? Tadi yang pertama kalau kalian buat kalian arti kemerdekaan itu apa sih?
tulis di komen. Dan kalau misalnya menurut kalian itu harapan dan doa-doa kalian buat Indonesia di hari kemerdekaan Indonesia ini apa, tulis aja di komen. Oke? Thank you banget bro buat hari ini, kita ngobrol spesial banget juga, tentang bro. Indonesia. Pokoknya kita doain terus Indonesia supaya Indonesia makin harum, Indonesia makin tinggi, Indonesia makin terbang menuju puncak kejayaan. Amen. Tentunya buat setiap teman-teman juga terima kasih yang udah nonton acara Art Talk hari ini spesial kemerdekaan Indonesia ya. Kalau tontonan ini menarik buat kalian, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Saya Rolis Firman. Dan saya Roy Chandra. Terima kasih telah menonton Art Talk episode hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all. God bless you all. Dirgahayu Indonesia ke-76 Merdeka. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi